Sebenarnya sih kalau pertama sebelum terpilih ya, Mhm. terpilih jadi anggota DPR, waduh, mungkin saya ini paling sedikit pengetahuannya terkait Ya. bagaimana fungsi DPR kan. Mhm. Pertama, kemudian kedua, waduh, gimana cara adaptasinya ini sama senior-senior yang ada di sana. Iya. Tapi pas kita mencoba sama kok di lingkungan-lingkungan lain, Mhm mhm. hampir persis sama, Iya. yang hampir persis sama, cuma Mhm. memang Iya. adaptasinya kita itu Mhm. sebagai anak muda di sana itu memang kita kalau sebagai anak muda, kalau saya menurut pandangan saya pribadi, wibawa tidak ada di sana. Wibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan kekinian Sulawesi Selatan. Orkes Bayu Kabar Kota Sulsel. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Al Hidayat Samsu Niang. Iya. Begitu? Al Hidayat Samsu. Al Hidayat Samsu saja. Iya. Begitu. Oke, jadi saya panggil apa ini? Eh, Dinda aja ya, Dinda iya. Hidayat, Dinda Dayat Ya gitu. boleh. Oke, Dinda Dayat, seorang anggota Dewan DPRD Kota Makassar termuda. Bukan begitu? Ya betul. Betul ya? Betul. Usianya sekarang Sekarang sudah masuk 25. 25 tahun. Memang Ya. masih muda memang ya. Dan ini sangat sangat langka ya kalau Iya. untuk di dunia politik seperti itu. Karena Hmm. ya kalau kita lihat di beberapa artinya di anggota legislatif seperti itu Iya. ya. Itu kan biasanya sudah berumur begitu. Hmm. Dinda Dayat. Nah, Iya. ini saya mau bincang-bincang nih Iya. tentang kiprah Dinda Dayat ya Iya. di DPRD Kota Makassar saat ini. Periode 2019-2024 ya? Betul. Begitu. Oke. Nah, Dinda, ini Anda menyandang sebagai status sebagai anggota DPRD Kota Makassar termuda loh. Iya. Apakah ini menjadi beban tersendiri untuk Dinda Dayat begitu? Ya. Kalau pertanyaannya Mhm. apakah menjadi beban, Iya. tentu itu bukan pada posisi beban persoalan mudanya, Persoalan mudanya tetapi gitu ya. posisi beban bagaimana kita bertanggung jawab dalam amanah itu. Itu saja. Ya, Kalau persoalan muda tidak ada beban sih. tidak ada Karena beban. saya menganggap saya dipilih tidak hanya anak-anak muda, Mhm. tetapi ada kaum perempuan, Ya. orang lebih dewasa daripada Mhm. saya. Tapi memang representatif daripada anak muda Ya, itu menjadi beban, dan saya tidak beban karena saya optimis optimis dengan gitu ya. ideologis yang kami bawa di DPR. Kami optimis untuk bagaimana beban Mhm. tanggung jawabnya itu aja yang dibebani. Tanggung jawabnya Iya, saja iya. begitu menjadi beban ya. Tapi tetap menjadi beban ya. Oke, ini kan juga Anda akan bekerja nih di tengah-tengah orang-orang yang rentang Iya. dengan usia yang lebih dewasa seperti itu, yang Iya. lebih di atasnya begitu ya. Serta mempunyai pengalaman yang politik lebih banyak seperti itu. Nah, ini bagaimana menyikapinya ini, Dinda Hidayat, ketika bergaul dengan orang-orang yang lebih tua dari Iya. Dinda Dayat ini gimana? Iya. Sebenarnya sih kalau pertama sebelum terpilih ya, Mhm. terpilih jadi anggota DPR, waduh, mungkin saya ini paling sedikit pengetahuannya terkait Ya. bagaimana fungsi DPR kan. Mhm. Pertama, kemudian kedua, waduh, gimana cara adaptasinya ini sama senior-senior yang ada di sana. Iya. Tapi pas kita mencoba sama kok di lingkungan-lingkungan lain, Mhm. hampir persis sama, Iya. yang hampir persis sama, cuma Mhm. memang Iya. adaptasinya kita itu Mhm. sebagai anak muda di sana itu memang kita kalau sebagai anak muda, kalau saya menurut pandangan saya pribadi, wibawa tidak ada di sana. Wibawa tidak. Artinya Mhm. wibawa kalau kita tidak punya kemampuan secara pribadi di sana, Iya. wibawa tidak ada. Wibawa, Karena secara iya. usia kita masih sangat muda daripada Masih senior. muda. Mhm. Ya. Jadi kalau adaptasi sama sih di lingkungan yang lain, cuma kita saling respect lah. Mhm. Dan saya pikir di DPR itu satu sama lain respect. Kami sebagai anak muda, anggota DPR, 50 anggota DPR Makassar, Mhm. saling belajar satu sama lain. Begitupun yang orang lebih daripada kami, itu mereka juga belajar sama kami. Jadi Belajar memang gitu. kolaborasi lah. Kolaborasi antara anak-anak milenial dengan
anak-anak ini ya. Ya, Bukan. Berarti orang-orang yang lebih dewasa seperti itu. kolaborasi antara millennials dan baby boomers. Oh, begitu ya. Oke. Nah, em, yang menjadi hal yang membakar semangatnya Dinda Dayat ini untuk menjadi anggota apa ya, politikus itu apa sih sebenarnya yang apa namanya membuat Anda mau menjadi politikus seperti itu atau menjadi anggota DPRD Kota Makassar? Iya, Apa yang ada mungkin hal-hal yang ingin Anda capai seperti itu? iya. Eh, Menurut saya, Mm-mm. my purpose is, Yes, menurut saya itu tujuan saya adalah bagaimana pertama kita mengabdi. mengabdi. Kenapa? Karena satu ruang tempat untuk membangun Kota Makassar itu Mm-mm. yang paling strategis dan memiliki kebijakan yang sangat penting untuk Oh, iya. kehidupan satu Kota Makassar adalah di legislatif. Karena di situ ada anggaran. Nah, makanya saya berpikir karena saya seorang guru olahraga. Guru juga. Olahraga ya sebelum jadi anggota DPR. Jadi sebelumnya alumni dari Fakultas Olahraga kali ya. Ya, UNM. UNM. Sekarang juga Oke. lanjut S2 UNM. S2 juga Ya. UNM. Jadi tapi ingin menjadi olahraga. Iya, S2 betul. olahraga S2 juga. olahraga. Oke. Nah, pertama di situ kok guru anggaran guru yang begitu banyak 900 miliar lebih, kok pendidikan kita selalu saja menurun dan menurun. Nah, di sini ada salah nih. Artinya DPR menentukan suatu kebijakan politik anggarannya, kok pendidikan masih gitu-gitu aja. Berarti lemahnya adalah pada pengawasannya. Pengawasannya. Sesuai dengan fungsi ini ya, fungsi fungsinya, DPR ya. DPR. Begitu. Begitupun di anak mudanya. Nah, begitupun dalam konteks-konteks yang lainnya. Ya. Nah, itu yang menggelitik saya sehingga saya ingin mencalonkan sebagai anggota DPR. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin mengembalikan citra DPR. Citra DPR yang biasanya DPR dibilang wakil rakyat seharusnya merakyat ya. Gitu. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. rakyat. Nah, itu. Saya ingin mencitrakan bahwa anggota DPR itu tidak seperti itu di lagunya. Nah, tidak semua menggambarkan bahwa kita anggota DPR seperti itu. Bahwa setelah saya anggota DPR, kita menunjukkan bahwa gini, kita tidak tidur, betul-betul kerja untuk rakyat. Jadi itu tujuan saya. Yang paling penting adalah saya juga ingin meyakinkan bahwa bukan persoalan umur, bahwa kita tidak bisa menjadi apa-apa. Nah, makanya saya pikir dengan saya menjadi anggota DPR dan masuk dalam dunia politik, menunjukkan bahwa politik itu bukan hanya untuk kaum baby boomers, tetapi juga ruang untuk bagi milenial. Gitu. Nah, ini terkait juga dengan citra DPR tadi ini. Ini sebenarnya apa kira-kira Anda lakukan untuk mengubah citra DPR ini di dunia milenial? Nah, sekarang kan Anda mewakili milenial. Bagaimana kira-kira untuk mengubah citranya begitu bahwa milenial juga mampu gitu? Iya, yang pertama untuk mengubah citranya milenial adalah realistis aja. Kalau kita bekerja di DPR, apa yang kita kerjakan itu diekspos ke sosial media maupun kemana-mana, menunjukkan bahwa ini kita kerja. Memang saya pikir DPR dulu itu juga sebenarnya bagus gitu, bekerja cuma yang menjadi masalah mereka tidak mempunyai media public branding bagi mereka masing-masing. Gitu. Nah, makanya dengan gaya-gaya itu kita meyakinkan turun ke lapangan, membantu masyarakat. Toh sekarang kita lihat begitu banyak anak-anak muda masuk di partai politik. Itu betul. Menunjukkan bahwa memang dengan masuknya beberapa anak muda di DPR, baik DPR Kota Makassar, kabupaten kota, provinsi, DPR RI, wali kota, bupati dan lain sebagainya. Sekarang banyak sudah masuk dalam dunia politik. Di usia masih muda. Karena kenapa? Kalau saya melihat kalau anak muda masuk dalam dunia politik, ideologisnya itu masih lebih banyak persennya daripada kepentingan pragmatis. Nah, terus terang aja, kalau anak muda, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kaum baby boomers demikian. Mereka enggak juga gitu. Kalau Dinda Dayat sendiri ini di DPRD Kota Makassar di bidang apa? Saya di bidang
Komisi D, Komisi D, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, kesetaraan, kesejahteraan, damkar, dan beberapa OPD bidang di situ. Awalnya saya ditugaskan di Komisi C. Ya, cuma saya meminta pada fraksi saya ditugaskan di Komisi D. Karena di lain sisi saya punya bidang pendidikan, background saya pendidikan. Di lain sisi di Komisi D lah puncaknya bagaimana kita mengubah Kota Makassar. Begitu ya. Nah, kira-kira kalau untuk menurut Dinda Dayat sendiri, kira-kira apa yang perlu diperbaiki untuk untuk melayani masyarakat seperti itu di bidangnya Dinda Dayat saat ini? Apa yang perlu diutamakan di situ? Misalnya dari pendidikan, kemudian dari kesejahteraan. Apakah itu menjadi kemarin menjadi misi atau visi dari Dinda Dayat sendiri pada sebelum terpilih menjadi anggota DPR? Yang visi saya dan tujuan saya kemarin ingin mencalonkan, yang pertama adalah bagaimana anggaran pendidikan itu menjadi anggaran terbanyak di Kota Makassar. 20% sesuai undang-undang. Nah, alhamdulillah kita sudah posisi 23%. Nah, alhamdulillah itu saya punya tujuan. Karena bagaimana kita membuat pendidikan kita yang baik tanpa ada anggaran kan gitu. Kok infrastruktur begitu banyak dari dinas pendidikan itu sedikit. Nah, sekarang sudah 900 miliar. Pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat bagaimana anak-anak kita Kota Makassar ini, guru-guru kita, munculnya undang-undang perlindungan anak. Ada undang-undang perlindungan guru dan dosen. Tetapi munculnya undang-undang perlindungan anak melampaui daripada undang-undang perlindungan guru dan dosen. Sehingga di sekolah itu cenderung guru takut lagi mengajar pendekatan kasih sayang karena banyak guru dilapor oleh kepolisian. Disentuh aja siswa melapor. Seperti itulah kenyataannya. Nah, sekarang saya sebagai inisiator secara pribadi mengusulkan di Komisi D saya untuk bagaimana kita membuat peraturan daerah perlindungan guru. Nah, minggu depan kita sudah bahas. Nah, saya sebagai inisiatornya, insya Allah saya akan menjadi ketua pansus di situ. Karena saya paham bagaimana perlindungan guru. Nah, kalau bicara harapannya besar sih. Dinas sosial juga begitu banyak harapan saya. Ya, kalau dinas sosial yang paling diharapkan masyarakat adalah bagaimana masyarakat ini betul-betul menerima manfaatnya. Manfaatnya itu terima orang-orang yang menengah ke bawah. Itu dapat bantuan dari pemerintah melalui PKH. PKH itu saya lihat pendamping keluarga harapan. Nah, pendamping keluarga harapan itu saya berharap dengan pendamping keluarga harapan ini di setiap pendamping keluarga Kota Makassar ini melibatkan RT dan RW untuk mendata langsung. Iya, karena RT dan RW lah yang memahami mana masyarakatnya yang layak, begitu ya. Jadi banyaklah harapan-harapan saya dan banyak yang kita sudah lakukan. Dan paling tidak ini hal yang sedikit membanggakan sebagai anak muda yang ditugaskan di Komisi D gitu. Begitu ya. Apalagi di kesejahteraan seperti itu. Kalau di tengah pandemi saat ini apa yang menjadi krisis atau menjadi perlu ditangani secepatnya seperti itu? Yang perlu ditangani sekarang ini, di tengah sekarang ini pandemi ini adalah bagaimana pemerintah Kota Makassar ini perlu betul-betul agresif untuk menurunkan data, menurunkan tingkat masyarakat yang kena COVID-19 itu terdampak begitu yang terdampak dan yang tidak terdampak. Nah, pemerintah harus hadir di tengah-tengah itu. Kemudian yang paling harus dilakukan adalah pemerintah yang paling penting adalah bagaimana selalu setiap saat mempromosikan bahwa vaksinasi itu aman. Begitu ya. Sinovac itu aman gitu. Iya. Karena sekarang masih banyak masyarakat yang karena kalau tidak ada sosialisasi yang baik pada pemerintah, masih banyak takut yang vaksinasi. Jangan itu. Sekolah kemarin kita mendaftar anak kita, siswa kita, mendaftar SMP kelas 1. Ini sudah kelas 2. Apakah dia mengikuti proses pembelajaran dengan baik? Dia sudah masuk pada pembelajaran kelas 2 ini. Sementara belum ada kejelasan kapan sekolah dan tidaknya. Nah, pemerintah saya kemarin interupsi pada saat paripurna menanyakan kapan kembali sekolah dan
kapan kembali sekolah, kalau kapan, bagaimana caranya, dan kalau tidak apa solusinya. Betul. Dan bagaimana persiapan di bulan Ramadan ini, masjid Iya. apa bisa tarawih apa dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah Pak Dani Pemantau mengatakan kita akan vaksinasi semua guru, imam masjid, majelis taklim apa dan lain sebagainya, siswanya. Iya. Nah, yang jadi soal sekarang adalah bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa vaksinasi itu aman gitu loh. Nah, itu kuncinya. Kalau saya yakin dan percaya pemerintah Kota Makassar bisa memvaksin semua 70% aja dari bisa, semua komponen masyarakat. Iya, dari sana orange kita ini bisa saya pikir bisa turun hijau gitu. Iya. Tapi yang diutamakan sekarang adalah di komponen masyarakat yang memang rentan ya dengan dampak dari COVID-19 ini seperti itu ya. Iya, betul. Oke. Nah, terkait dengan tadi interupsi tadi juga dari Dinda Dayat. Ini kan masih muda ini Dinda Dayat ya. Iya. Masih muda. Pernah nggak jadi memimpin rapat paripurna seperti itu? Rapat paripurna? Iya, pernah. Kalau rapat paripurna saya tidak pernah. Pernah, tapi memimpin rapat-rapat pernah? Oh iya, pernah. Pernah, begitu? Pernah, ya pernah. Dapat interupsi banyak nggak? Interupsi banyak? Iyalah, ya namanya di DPR itu ruang diskusi pasti banyak lah. Dan bagaimana bisa menghadapi semua interupsi? Saya pikir kalau kita memimpin rapat itu, kita hanya manajemen dialog gitu. Begitu. Iya, kita hanya menerima, melempar, bertanggapannya adalah saya benar menyimpulkan. Saya pikir itu kalau kita sudah belajar sedikit sudah paham lah. Gitu ya. Cuma memang kalau interupsi pertama pada awalnya shock gitu ya. Kaget ya. Walaupun sudah biasa di kampus-kampus mungkin pernah mimpin rapat, tapi kan beda ya kalau di ruang DPR gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari background dari Dinda Dayat ini kan orang tua adalah pernah juga terjun di dunia politik sampai sekarang ya begitu. Iya. Iya. Adakah tudingan Anda mendompleng nama orang tua atau bapak gitu ya? Iya. Memang bapak saya seorang guru juga awalnya, sama persis saya. Terus menjadi anggota DPR gitu kan sampai sekarang. Kalau nama orang tua mendompleng, saya akui jujur aja realistis ya. Mendompleng terkait dengan hasil kinerjanya orang tua saya di dapil saya Tamalaya dan Piringkanaya. Jadi memang ada nama baik ya orang tua yang saya bawa, sehingga saya diberikan juga harapan besar kepada masyarakat dan alhamdulillah terpilih. Memang karena ada nama baik orang tua pada saat itu. Gitu. Nah, udah baik orang tua. Jadi dapilnya kemarin Tambalan Rea dan Piringkanaya itu berapa persen yang kemarin terpilih? Maksudnya? Berapa persen suara begitu? Saya 5.161. Dulunya selama Indonesia merdeka belum ada PDI Perjuangan di situ, Kakak. Baru ini. Baru ini dan langsung 2 kursinya. Langsung dia dua kursi gitu. Langsung 2 kursi. Ada lagunya 2 kursi gitu. Langsung 2 kursi. Langsung 2 kursi di situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah terpilih ya. Dan tidak ada waktu saya kemarin calon, memang saya ingin menyampaikan bahwa waktu kami calon sebagai anak muda, tidak ada yang memperhitungkan kita, Kakak. Oke. Begitu ya. Kalau terkait dengan adanya tudingan Anda melakukan melakukan misalnya politik dinasti, ada nggak terdengar kayak gitu ya, atau mungkin Dinda Dayat mungkin menyikapinya seperti itu, tudingan bahwa ini kan Mujian ini karena pernah orang tuanya kayak gitu. Itu untuk sementara ini saya tidak pernah sih dengar kayak gitu persoalan politik dinasti seperti itu. Tidak pernah, mungkin karena Daina Tongi sampaikan kata benar-benar karena ya itu anulah tidak pernah. Tapi menurut saya politik dinasti itu politik yang ini persoalan perspektif ya. Menurut saya politik dinasti itu ketika kita menjadi raja gitu. DPR itu bukan bagian daripada raja. Orang biasa berpikir seperti raja itu adalah menjadi pemimpin di daerah. Kami ini adalah wakil rakyat. Wakil rakyat hanya menyampaikan aspirasi masyarakat. Apakah itu dikatakan dinasti gitu loh. Iya.
Nah, jadi persoalan dinasti harus jelas dulu. Dinasti itu gimana itu maksudnya? Menurut saya itu di birokrasinya. Itu kata dinasti memang Iya. digunakan pada saat zaman kerajaan ya seperti itu. Kerajaan gitu kan. Kalau posisi sekarang dinasti wakil rakyat apakah bisa dikatakan dinasti? Ya. Ya kan? Oke, Pak. Karena dinasti itu ditunjuk oleh pemimpinnya sendiri, Pak. Oke. Sementara wakil rakyat dipilih oleh rakyat. Rakyatnya ya. Dan Jadi orang ikut berkompetisi. jadi bukan dalam berarti konteks itu. oke. Ini persoalan demokrasi. Nah, gitu. Jadi kalau dinasti ditunjuk otoriter gitu. Gitu ya. Oleh zaman dulu. Kalau kita dipilih oleh rakyat, kecuali orang tua saya pilih saya itu baru gitu. Tapi nggak apa-apa kan dipilih. Nggak apa-apa juga. Oke. Nah, kalau terkait di fraksi PDIP atau mungkin di Komisi D seperti itu untuk rancangan undang-undang yang lagi dibahas untuk saat ini, apa yang paling ini? Jangan perda. Iya. Ya, perlindungan guru. Untuk tahun ini kita prolegdakan 2 perlindungan guru yang paling menjadi penting supaya guru-guru kita pendekatan kasih sayangnya kepada siswa itu hadir. Pertama, kemudian yang kedua adalah perda terkait dengan kota tua. Kota tua. Itu kita ingin menghadirkan kebudayaan karena aspek pendapatan asli daerah itu ada di pariwisata. Ada di museum kita. Kita ingin kembalikan museum kita. Kebetulan kami bermitra dengan kebudayaan. Gitu ya. Tahun depan insya Allah kita akan prolegdakan lagi perda olahraga. Gitu. Olahraga ya. Olahraga karena batas inisiatif itu sesuai komitmen kami di DPR hanya 2 setiap komisi. Besok nanti perda olahraga. Kenapa perda olahraga? Karena olahraga lah tempatnya sekarang ini. Bagaimana kita yang paling penting itu sehat dulu. Gitu ya. Apalagi di pandemi ini. Ruang terbuka hijau sedikit lagi di Makassar. Semua bangunan tinggi hampir di Jakarta gitu ya? toh. Ini yang pembangunan kota Makassar. Kita ingin meyakinkan, kita ingin meyakinkan ada legacy yang kita bangun untuk bagaimana tetap masyarakat bisa menikmati ruang terbuka hijau dan menikmati lapangan-lapangan olahraga di Kota Makassar. Oke, mudah-mudahan itu bisa terlaksana ya, namanya rancangan perda ini bisa segera disahkan begitu untuk perlindungan guru tadi dan perda olahraga ya. Kota tua. Kota tua iya. Oke. Nah, terkait dengan kalau di Dinda Dayat sendiri itu sudah berapa lama di PDIP? Saya Kota Makassar masuk PDI Perjuangan itu sebelum caleg 3 bulan ya. 3 bulan dulu jadi kader, setelah itu caleg. Caleg begitu ya. Caleg. Berarti hanya 3 bulan saja untuk melewati itu kemudian jadi caleg ya? Ambil KTA sih sudah 2 tahun ya lalunya, aktif sudah 3 bulan gitu. Oke. Nah, kalau menurut sebagai kader ya, sebagai kader PDIP ataupun sebagai anggota DPRD seperti itu, apa tanggapan sih Dinda Dayat terkait dengan adanya beberapa partai mungkin ya yang dualisme seperti itu? Ya. Bagaimana Anda menyikapinya itu? Persoalan dualisme ya. Partai memang posisi pertanyaannya harus spesifik dulu ya. Ini hanya pendapat saja ya, pendapat atau di organisasi ya. Betul. Di partai atau di organisasi. Menurut saya dualisme itu adalah kemampuan kualitas manusianya di organisasi itu atau di partai politik itu berdinamika dalam berorganisasi. Seperti kita tahu bahwa KNPI juga sekarang terdualisme. Itu menunjukkan bahwa semua memiliki kompeten dalam kepemimpinan itu. Nah, makanya menurut saya yang paling harus dilakukan adalah perbaiki sistemnya. Sistemnya sehingga tidak adanya hadir dualisme. Ada ADRT yang baik dan tidak ada peluang bagi orang-orang yang ingin tidak ada peluang untuk ingin berinisiasi untuk menghadirkan dualisme di partai itu atau di organisasi itu. Jadi yang dilakukan adalah sistemnya dulu. Gitu ya. Makanya kalau bikin partai politik, organisasi harus pandailah melihat ADRT itu. Nah, ini sudah kita berbicara banyak ini Dinda Dayat dan tentu saja sebenarnya masih banyak yang perlu saya tanyakan ini Dinda, tapi karena ada ini jadi ada kode-kode kayak
Oke. Tapi by the way terima kasih banyak sudah diundang. Baik, saja terima kasih banyak Dinda Dayat. Saya sebenarnya sudah lama ingin mengundang Dinda Dayat untuk hadir di podcast Orkes obrolan kegenian Sulawesi Selatan baik kabar kota Sulsel ini. Karena Anda saya pikir adalah Al Hidayat Samsu ini adalah seorang politikus muda yang berkiprah di DPRD Kota Makassar, terpilih menjadi anggota dewan termuda dengan usia 24 tahun pada saat itu ya. 23 tahun. 23 tahun pada saat itu. Tapi izin kakak. Iya. Anak muda itu sekarang bukan suatu lumrah masuk dalam dunia politik. Saya ingin disampaikan, demokrasi paling pertama di dunia adalah di Inggris. Di Inggris. Dan di Inggris sudah mempercayakan anak muda di sana menjadi anggota DPR. Anggota DPR ya. Oke. Namanya Mary Black, namanya di sana. Umur 22 tahun dia udah terpilih menjadi anggota DPR di Inggris. Oke. Freskovia terpilih menjadi anggota DPR di Uganda berusia 19 tahun, Pak. Iya. Dunia sudah memberikan peluang. Oke. Baik. Jadi kalau sekarang enggak apa-apa di Indonesia. Iya, oke. Nah, saya sangat bangga juga yang Dinda ya. Dan mudah-mudahan dengan terpilihnya Dinda Al Hidayat Samsu ini terpilih menjadi anggota DPRD Kota Makassar periode 2019-2024 bisa menjadi amanah seperti itu ya. Amin. Kita doakan seperti itu. Amin. Oke. Makasih sekali lagi Dinda Dayat Siap. sudah hadir di podcast Orkes. Terima kasih baik kabar banyak. Kota Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.